Kebugaran jasmani merupakan keadaan di mana seseorang dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan dengan sisa tenaga yang dimiliki dapat melaksanakan aktivitas yang lain. Kali ini kita akan belajar tentang program, prinsip, serta manfaat dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebugaran statis, kebugaran dinamis, dan kebugaran motoris. Kebugaran statis memiliki arti bahwa keadaan di mana seseorang yang terbebas dari suatu penyakit. Yang kedua adalah kebugaran dinamis, yang memiliki arti bahwa seseorang mampu bekerja secara efisien dan tidak memerlukan keterampilan yang tinggi, misalkan berjalan, berlari, mengangkat, dan kegiatan yang lain. Selanjutnya adalah kebugaran motoris, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja dengan keterampilan yang tinggi, serta untuk mencapai efisiensi kerja. Keterampilan motoris ini sering kita praktekkan saat kita melaksanakan aktivitas olahraga. Berikut adalah contoh-contoh aktivitas olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Baik itu olahraga permainan, misalkan bola basket, bola voli, sepak bola, futsal, tenis meja, badminton, tenis lapangan, bersepeda, atau bahkan hanya dengan berlari. Selanjutnya kita akan membahas tentang program kebugaran jasmani. Program kebugaran jasmani ini sering disingkat dengan MOLIS atau Move, Live, and Stretch. Move adalah gerak kontinu ritmis menggunakan otot-otot besar tubuh, baik anggota gerak atas maupun bawah. Dasar gerakan antara lain meliputi jalan, lari, lompat, loncat, dan lain sebagainya. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan jantung, paru, dan memperbaiki komposisi tubuh, dalam arti mengurangi lemak tubuh. Yang kedua adalah lift. Gerakan melawan beban, baik beban berat tubuh sendiri maupun berat dari beban luar, misalkan dumbbell atau partner. Bertujuan untuk melatih otot, baik kekuatan, daya tahan, pembentukan, maupun pengencangan. Yang ketiga adalah stretch. Stretch merupakan gerakan meregangkan sendi dan mengulur otot, dapat dikerjakan secara statis maupun dinamis. Gerakan ini bertujuan untuk melatih kelentukan sendi dan kelenturan otot, sehingga dihasilkan mobilitas gerak yang tinggi. Di samping konsep MOLIS, dikemukakan pula konsep FITT atau Frequency Intensity Time Type yang berkaitan dengan takaran atau dosis latihan. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya unit latihan per satuan waktu untuk meningkatkan kebugaran. Diperlukan latihan dengan frekuensi 3-5 kali latihan per minggu. Yang kedua adalah intensity. Intensity menunjukkan derajat kualitas latihan. Intensitas latihan aerobik diukur dengan kenaikan denyut nadi atau denyut jantung. Sedangkan latihan otot diukur dengan satuan angkatan atau set. Yang ketiga adalah time atau durasi, yaitu lama setiap sesi latihan. Untuk dapat meningkatkan kebugaran, dianjurkan untuk berlatih kurang lebih 20-60 menit dalam satu intensitas latihan. Yang keempat adalah type atau model latihan. Tidak semua model latihan cocok untuk meningkatkan semua komponen kebugaran, namun perlu disesuaikan dengan tujuan latihan. Misalnya, untuk latihan peningkatan daya tahan jantung paru dan komposisi tubuh, dipilih tipe latihan dengan gerak kontinu. Untuk melatih otot, dapat dilatih dengan tipe latihan melawan beban, misalkan dengan dumbbell,
atau dengan beban berat tubuh. Selanjutnya adalah stretching atau penguluran. Adalah latihan yang tepat untuk meningkatkan kualitas fungsi persendian. Prinsip-prinsip latihan kebugaran jasmani. Ada 7 prinsip. Yang pertama adalah prinsip overload. Yang kedua adalah prinsip konsistensi. Yang ketiga adalah prinsip spesifikasi. Yang keempat adalah prinsip progresif. Yang kelima adalah prinsip individualitas. Yang keenam adalah prinsip tahapan latihan. Yang ketujuh adalah prinsip periodisasi. Prinsip overload adalah suatu prinsip latihan di mana pembebanan dalam latihan harus melebihi ambang rangsang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kemampuan otot, maka kita harus memberikan pembebanan yang lebih dari yang biasa kita lakukan. Yang kedua adalah prinsip konsistensi, yaitu keajegan untuk melakukan latihan dalam waktu yang cukup lama. Untuk mendapatkan hasil yang baik, kita harus konsisten dalam berlatih. Bukan siapa yang paling cepat, namun siapa yang paling konsisten. Yang ketiga adalah prinsip spesifikasi, yaitu latihan spesifik yang akan mengembangkan efek biologis dan menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dalam tubuh. Prinsip progresif adalah suatu latihan di mana pembebanan yang diberikan kepada seseorang harus ditingkatkan secara berangsur-angsur, disesuaikan kemajuan dan kemampuan atlet. Prinsip individualitas adalah program latihan yang dibuat harus disesuaikan dengan masing-masing individu. Karena setiap individu adalah unik. Mereka memiliki bakat yang berbeda-beda, memiliki kemampuan otot yang berbeda, serta tujuan latihan yang berbeda pula. Prinsip tahap latihan adalah program latihan yang dimulai dengan latihan ringan dan sedang. Semakin lama akan semakin meningkat. Prinsip periodisasi adalah program jangka pendek dengan berjangka dan bertahap, atau latihan ini dibuat secara periodik, baik itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Selanjutnya adalah manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan jantung dan paru, menurunkan tekanan darah, mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh, memperbaiki bentuk tubuh, mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan fleksibilitas, menghindari kegemukan, mengurangi stres, meningkatkan rasa bahagia. Kenapa olahraga dapat meningkatkan rasa bahagia? Karena saat kita melakukan olahraga, tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin, yaitu hormon yang mampu memunculkan rasa bahagia atau kesenangan. Maka dengan berolahraga tidak hanya memiliki tubuh yang sehat, tapi juga mendapatkan perasaan yang bahagia. Demikian materi tentang prinsip, program, serta manfaat dari kebugaran jasmani.